Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyyin nasta'in ala umuri dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi kesehatan, keberkahan, keimanan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bertemu lagi bertatap muka virtual melalui aplikasi Zoom, Bandwidth, Bandicam. Mudah-mudahan tidak menghalangi kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Kemarin kita sudah membahas tentang Khithah Nahdlatul Ulama 1926, sejarah, latar belakang, pengertian, dan lain sebagainya. Kemarin kita sudah bahas pada pertemuan pertama. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa sih isi dari butir-butir Khithah Nahdlatul Ulama tersebut. Yang pertama, dasar-dasar faham keagamaan Nahdlatul Ulama itu apa sih? Nahdlatul Ulama sebagai organisasi Islam yang mengembangkan syariat Islam, sumber hukum Islamnya yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, tiga Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Yang kedua Sunnah, segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Ijma, kesepakatan para alim ulama. Dan Qiyas, mempersamakan suatu hukum yang belum ada dengan hukum yang sudah ada. Ketika ada permasalahan hukum, kita langsung kembalikan kepada Al-Quran. Apa sudah ada atau belum, bagaimana, dan seterusnya. Kalau tidak ada, kita Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kedua, dasar-dasar kefahaman Nahdlatul Ulama adalah dalam faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bidang akidah. Kita mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kenapa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang kita ikuti? Karena beliaulah imam-imam yang sangat terkenal, karya-karyanya, kitab-kitabnya, dan juga terkenal banyak sekali murid-murid beliau yang sampai saat sekarang masih terus diikuti oleh para sebagian besar umat Islam di dunia. Kemudian dalam bidang fikih ada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, dan Imam Hambali. Terutama kita mengikuti mazhab dari Imam Syafi'i dengan tidak menafikkan karya-karya, pendapat-pendapat, hujah-hujah dari imam-imam yang lain. Tapi sekali lagi, di dalam Nahdlatul Ulama, Imam Syafi'i lah yang menjadi rujukan bagi kita semua sebagai orang NU. Kemudian dalam bidang ilmu tasyawuf, kita mengikuti Imam Junaidi Al-Baghdadi dan Imam Ghazali. Beliau kedua imam yang sangat terkenal, banyak sekali karya-karya kitab yang dihasilkan. Pemikiran-pemikiran beliau lah yang menginspirasi Nahdlatul Ulama untuk bertaklid kepada beliau-beliau. Kemudian yang ketiga, NU mempunyai pendirian bahwa Islam merupakan agama yang fitri, agama yang suci, yang menyempurnakan segala kebaikan yang dimiliki oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu diciptakan, dilahirkan dalam keadaan fitri, suci. Tetapi dalam perjalanan waktu kehidupan banyak sekali godaan-godaan, banyak sekali sesuatu perbuatan yang tidak semestinya
yang kita lakukan. Oleh karena itu, NU senantiasa untuk menyempurnakan segala kebaikan yang sudah ada, yang dimiliki oleh manusia. Kita lanjut yang kedua, dasar kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Ciri-ciri apa sih yang seharusnya dimiliki oleh warga NU sehingga bisa membedakan mana warga NU, mana yang bukan warga NU? Yang pertama, seorang warga NU seharusnya memiliki sifat tawasud dan i'tidal. Tawasud itu berdiri di tengah-tengah, i'tidal tegak lurus. Artinya apa? Orang NU itu tidak condong ke Islam garis kanan maupun Islam garis kiri. Sekarang ini di Indonesia ada golongan Islam garis kanan, Islam garis keras, yang sukanya adalah mengharamkan sesuatu yang sebetulnya masih dalam hal perdebatan. Begitu juga ada Islam liberal, Islam garis kiri. NU tidak condong ke kanan kiri, ke Islam garis keras, Islam garis kanan maupun Islam garis kiri. NU di tengah-tengah. Ciri yang kedua dari orang-orang NU adalah tasamuh. Tasamuh adalah sikap toleran terhadap perbedaan pandangan, baik dalam urusan keagamaan serta dalam masalah kemasyarakatan kebudayaan. NU adalah orang NU adalah orang yang paling terkenal sikap toleransinya. Biasa hidup dan siap hidup berdampingan dengan siapa saja walaupun itu berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda mazhab. Di dalam NU tidak diajarkan harus mengikuti saya, tidak. Ada sikap lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu dan agamaku bagiku. Ciri sikap NU, masyarakat NU yang ketiga adalah tawazun. Tawazun adalah sikap yang mencerminkan keseimbangan, seimbang antara kehidupan di dunia dan di akhirat. Jadi yang namanya manusia, NU mengajarkan manusia untuk seimbang di dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Oke, sekarang kita hidup di dunia, tapi jangan lupa bahwa kehidupan dunia ini akan dilanjutkan pada kehidupan akhirat yang lebih kekal, yang lebih hakiki. Kita hidup di dunia ini adalah masa di mana kita harus mempersiapkan kehidupan akhirat. Walaupun kehidupan akhirat itu belum kita lalui, tetapi kita harus yakin bahwa kehidupan akhirat itu ada. Makanya walaupun kita hidup di dunia, jangan sampai kita mengalahkan kehidupan akhirat. Allah saja mengajarkan doa kepada kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kehidupan dunia dan kehidupan akhirat harus seimbang. Ciri yang ketiga, yang keempat adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Orang NU itu harus bisa mendorong kepada orang lain untuk bisa berbuat baik dan juga bisa mencegah kemungkaran yang ada di lingkungan kita. Anak-anakku semuanya, itulah ciri-ciri orang NU yang seharusnya dimiliki oleh kita semua sebagai warga NU, sehingga kita bisa membedakan di tengah-tengah masyarakat mana orang NU, mana yang bukan. Sekali lagi saya ulas ciri-ciri masyarakat NU: 1. Tawasud dan i'tidal, tasamu, tawasun, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian penjelasan ringkas dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.